Agar cepat seru di sini saya akan bahas inilah pemakan gomu sebenarnya gabungan buah iblis terbaik. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, karena akan terlihat orang yang baca judul doang dan nonton sampai selesai. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai buah iblis yang dimakan oleh Luffy. Apakah itu Gomu-Gomu atau Hito-Hitonomi? Karena banyak banget nih yang nanya. Bang, kalau Luffy ternyata makan Hito-Hitonomi Mythical Zoan model Nika, kalau gitu buah iblis Gomu-Gomu Luffy sebenarnya bukan dimakan oleh dia dong. Maka ada kemungkinan orang lain yang makannya nggak bang kira-kira? Nah, mari di sini akan kita coba bahas terkait hal itu. Tapi kita akan bahas dulu nih salah kaprah kalian tentang Nika sang dewa matahari. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai Nika atau dengan sebutannya sebagai Sun God atau Dewa Matahari ini, yang jika digabung itu adalah Sun God Nika. Dimana mulai dari awal dimunculkan nama Nika ini oleh Oda melalui Huswu yang juga berhubungan dengan dia karena dialah orang yang kehilangan buah iblis Gomu-Gomu yang dicuri oleh Shanks lalu. Hal yang lagi-lagi sangatlah berhubungan sekali. Huswu yang menceritakan tentang Nika dan dia juga yang kehilangan buah iblis Gomu-Gomu yang ternyata Gomu-Gomu ini adalah Nika juga. Dimana dari kisahnya, Nika disebut sebagai legendary warrior yang membebaskan para budak. Yang lagi-lagi dikonfirmasi oleh Gorosei bahwa dia disebut sebagai warrior of liberation. Maka efek dentuman jantungnya sangat wajar juga jika disebut sebagai drums of liberation. Alias itu semua masih saling terkoneksi satu sama lain dan tidaklah berdiri secara sendiri. Dimana dengan ini kita seperti mendapatkan klarifikasi hubungan antara Nika dan Joy Boy yang dimana mereka selalu dibentuk sebagai dua entitas yang berbeda oleh Oda Sensei ini dibandingkan satu dan sama. Seperti Nika sama dengan Joy Boy dan Joy Boy sama dengan Nika. Kasusnya untuk Sun God atau Nika ini adalah figur mitos atau mitologi yang orang-orang dambakan sejak masa lampau, seperti yang Huswu katakan juga. Seseorang yang membebaskan budak dan legendary warrior. Kisah seorang pahlawan dengan tubuh karet yang dapat memanjang dan membelokkan sekeinginannya tersebut yang akan memberikan kebebasan dari mereka yang kesulitan dalam tertawa, melawan semua musuhnya seperti sosok dari kisah anak-anak dengan cara yang lucu dan juga konyol. Membawa senyuman ke semua orang yang mendengar detak jantungnya yang disimbolkan dengan namanya yaitu Nika. Yang kita juga tahu, Nika ini adalah sound effect di Jepang sana untuk efek tawa sama seperti yang kita lihat di panel terakhir chapter 1043 lalu. Dari situ hubungan dengan sebutan Sun God atau Dewa Matahari adalah simbolis dari matahari ini sendiri yang akan membantu menghubungkan semua ras di bawah satu matahari yang sama, di bawah kehangatan yang sama dengan kebahagiaan untuk semuanya juga. Walau begitu, di Void Century, sosok ini seakan-akan membuatnya menjadi nyata dengan menciptakan buah mythical tersebut yang pada era tersebut di Void Century, Joy Boy lah orang yang memakannya. Maka dengan logika seperti itu, Joy Boy dia menolong orang-orang mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan juga. Dia pula memberikan senyuman dan tawa seperti legenda Nika yang dikatakan tersebut. Maka dengan ini sudah pas sekali Joy Boy hanyalah sebagai julukan atau gelar saja, seperti yang Kaido katakan bahwa kau tidak bisa menjadi Joy Boy. Yang jika kita sangkut pautkan, Nika dia membawa kebahagiaan ke orang-orang dan orang yang membawa kebahagiaan tersebut jelas orang-orang akan memanggilnya sebagai Joy Boy atau seorang bocah yang membawa kebahagiaan di sekitarnya. Maka saya jadi makin penasaran siapa ya kira-kira nama asli dari Joy Boy di masa lalu. Apa mungkin rasnya sama-sama Monkey D seperti kapten kita juga? Nah, dari sini maka kurang lebih kalian dapatkan ya. Nika sang dewa matahari itu bukanlah benar-benar dewa matahari secara literal seperti yang kalian katakan.
Dia kan dewa matahari, dia bisa menjadi matahari dengan kemampuan matahari dan api yang begitu-begitulah. Dimana dewa matahari ini hanyalah sebutan untuk seorang yang selalu membawa kedamaian seperti di kasus Nika dari perkataan Wushu barusan, yaitu membebaskan para budak dan membawa senyuman ke orang-orang di sekitarnya. Karena jika kita ingat, sebutan dewa matahari atau Sun God ini pertama disebut di Ark Skypiea 400 tahun yang lalu saat Kalgara dan Norlan. Di situ anak dari Kalgala berkata akan bertemu Sun God dan dia bahagia, yang berarti dewa matahari di situ direpresentasikan juga sebagai sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Dimana di waktu yang lama juga, kurang lebih 60 tahun yang lalu lah, di flashback Big Mom, lagi-lagi di suatu tempat yang tanpa terafiliasi oleh pemerintahan dunia, yaitu negeri Elbaf. Di situ Mother Carmel berkata bahwa dewa matahari lah yang membawa ketenangan dan kedamaian. Jadi lagi-lagi di sini sebutan dewa matahari hanya sebagai gelar untuk hal atau entitas atau apapun itu yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan. Lalu untuk bagian yang tadi nih, Hito-Hito model Nika, nah bagaimana dengan Gomu-Gomu? Apakah ada pengguna lain atau buah iblis yang berbeda yaitu Gomu-Gomu dan Hito-Hito? Kita akan mendapatkan jawaban ini sebenarnya dari kata-kata Gorosei. Pertama, kita lempar dulu ke hal misterius yang mereka diskusikan di chapter 1037 lalu terkait awakening dari suatu buah iblis, dan bahkan nama buah iblis tersebut pun dihilangkan dari sejarah. Yang akhirnya di chapter 1044 secara pasti Gorosei pun tetap berkata nama dari buah iblis Gomu-Gomu ini, yang berarti nama Gomu-Gomu benar-benar ada, yang hanya dia mempunyai nama lain, dan itu adalah Hito-Hito no Mi Mythical Zoan model Nika. Yang menarik dari kata-kata itu adalah mereka berkatanya mempunyai satu nama lain di other name dan bukan nama sebenarnya, its real name. Jadi dapatkan di sini poinnya. Dengan itu, maka kedua nama tersebut valid, atau dapat kita bilang Gomu-Gomu dan Hito-Hito adalah satu buah iblis yang sama, atau Gomu-Gomu sama dengan Hito-Hito model Nika. Jadi untuk pertanyaan hal yang tadi, tidak ada jawaban nih siapa memakan Gomu-Gomu kalau ternyata sekarang namanya Hito-Hito dan sebagainya, karena Hito-Hito sama dengan Gomu-Gomu. Jadi dari sini cukup clear ya kata-kata dari Gorosei tersebut. Serta beberapa hal menarik yang kita dapatkan juga terkait buah iblis ini adalah di pre-time skip saat Franky berada di Karakuri Island, pulau milik Vegapunk. Di situ kita mendapatkan semacam blueprint yang hanya diperlihatkan di anime saja sih. Tapi jika kita lihat, bentuknya itu persis sekali seperti Gomu-Gomu yang dimakan oleh Luffy kecil. Dan kita lihat tergabung dengan binatang yang mengindikasikan Zoan juga. Sebenarnya inilah alasan kenapa saya pernah berkata waktu itu sebelum terkonfirmasi bahwa buah iblis Luffy ini bagian dari Mythical Zoan Hito-Hito no Mi. Yohoho. Lalu apakah Gomu-Gomu atau Hito-Hito ini adalah buah iblis yang terkuat dan membuat karakter utama kita yaitu Luffy menjadi orang terkuat di dunia? Nah mari coba kita lihat lagi kata-kata dari Gorosei. Ketika dia sudah awakening, Gorosei berkata jika buah iblis tersebut memberikan lebih banyak kekuatan fisik dan kebebasan atau freedom, yang sangat berhubungan dengan dua aspek awakening dari buah iblis Zoan, yaitu peningkatan kekuatan fisik seperti regenerasi, ketahanan, dan kemampuannya dapat kembali bangun setelah dihajar berkali-kali. Karena jika kalian ingat, di Arc Onigashima ini saja, setidaknya Luffy sudah 2 kali pingsan sesaat. Sesaat ya, ini bukan yang benar-benar dikalahkan oleh Kaido. Pertama, saat diserang oleh Apo, dan saat dihajar oleh Ragnarakunya Kaido. Lalu dari sisi freedom pun itu milik para misianya, di mana dia dapat mengubah sekitar menjadi karet, yang lagi-lagi itu pas sekali dengan konsep freedom atau kebebasan. Karena tuh lagi-lagi mengubah sekitar menjadi medium atau sifat kita itu bukanlah dapat dengan bebas kita ingin apa-apakan. Ya contohlah seperti Katakuri dan Doflamingo di Awakening-nya. Itu kita sebut sebagai freedom, di mana dua hal barusan juga yang pas sekali seperti kata-kata Kaido bahwa Luffy ini benar-benar seperti Zoan rasa paramesia. Jadi buat yang masih nganggap nih Luffy ada logianya karena dia dewa matahari, maka kemampuan api dan yang lain-lainnya seperti es itu tidak terjadi ya, dan itu salah.
Karena jawabannya sudah jelas terjawab di sini dan untuk alasannya juga sudah saya sebut di bagian pertama tadi. Dimana satu yang perlu dikonfirmasi juga buat kalian yang masih salah tangkap terkait kemampuan Luffy, dimana di scanan awal dikatakan jika kemampuan buah iblisnya hanya terbatas dari imajinasi pemakannya saja. Tapi sebenarnya itu kurang tepat sih untuk translate-nya. Karena untuk versi legalnya, kata-kata yang digunakannya adalah fighting in whatever way he fancies, atau bertarung dengan gaya apapun yang dia sukai atau dia nyaman lah. Sebenarnya memang berbeda dikit sih jika kita artikan, tapi konsep lebih dalamnya sebenarnya cukup berbeda. Di satu sisi, terbatas dari imajinasi yang berarti seakan-akan dia bisa melakukan apapun, bahkan ada yang menghubungkannya. Luffy bisa ngeluarin Red Hawk karena dia ngebayangin api dari es dan jadilah keluar itu api. Yang sebenarnya itu sudah kelewatan sih masalah imajinasi yang tidak ada hubungannya. Tapi untuk translate satu lagi, itu lebih pas dengan kalimat sebelumnya, di mana memiliki properties atau sifat dari karet, maka dia dapat bertarung sekeinginannya dengan sifat dari karetnya itu. Ini lebih make sense dibandingkan yang translatean awal tadi. Lalu gimana bang, kok Luffy bisa ngeluarin Red Hawk jika seperti itu? Untuk alasan ini sebenarnya ada hubungan juga dengan sifat karet yang lagi-lagi jika kita tarik lebih jauh, karet ini dapat terbakar di bagian getah dan yang lain-lainnya lah. Ini masih dapat masuk di logika. Lanjut, Gorosei juga mengatakan jika buah iblis Gomu Gomu atau Nika ini memiliki kemampuan yang paling gila atau absurd lah, dimana tidak ada kemampuan lain yang lebih gila atau aneh dari kemampuan Gomu Gomu atau Nika ini. Tapi satu yang perlu di-notes adalah Gorosei tidak berkata seberapa gila kekuatannya, seberapa kuat kekuatannya, dia cuma bilang seberapa aneh saja. Yang jika kita lihat dari kanji Jepangnya juga, di situ lebih berarti sesuatu yang silly atau aneh tapi lucu dan semacamnya lah. Jadi karena beberapa salah mengartikan kemampuan Luffy sebagai buah iblis terkuat, padahal hal itu tidak pernah disebutkan sama sekali. Tapi jika kalian ingin menyebutnya, mungkin buah iblis Luffy ini yang paling aneh saja di dunia. Nah, satu-satunya buah iblis yang pernah dikatakan sebagai terkuat atau strongest devil fruit hanyalah milik Kurohige dengan Yami Yami no Mi-nya. Itu pun sebenarnya dia yang ngomong sendiri juga sih. Maka kira-kira nanti akan muncul nih sebuah pertarungan buah iblis terkuat melawan buah iblis teraneh. Aduh, aneh atau kuat, siapakah yang bakal menang? Wadaw. Nah, mau lihat sedikit nih, kalian mungkin sudah tahu terkait angka buah iblis di Kurutopi Jerami. Mulai dari 1 sampai 10 ada semua Hana-Hana, Yomi-Yomi, Hito-Hito, dan sebagainya. Jika Luffy Hito-Hito, maka Gomu-Gomu sebelumnya yang mengisi angka 5 sama 6 hilang dong. Apa mungkin angka 5-6 ini yang disebut sebagai Gomu ini bisa diplesetkan menjadi Magu? Waduh, Magu buah iblis siapakah itu? Tentu saja Sakazuki alias Asuinu Next Nakama. Asik. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM, dimana sedang ada promo Ramadan yaitu untuk desain favorit kita alias Babang Joro-Joro yang suka nyasar. Wadah banget. Untuk pemesanan sudah bisa bayar di tempat alias COD, pengiriman pun bisa langsung, bahkan ada gratis ongkir loh. Harga hanya 99.000 saja. Wah, ini diskon parah dari Rp150.000. Ingat juga ya, untuk diskon ini benar-benar terbatas, hanya untuk 50 pembeli pertama saja. Jadi jangan sampai kehabisan, siapa cepat dia dapat Babang Zoro. Ya semoga aja kurirnya nggak ikutan nyasar kayak Babang Zoro ini. Aduh. Nah, buat kalian juga yang cari desain lain bisa langsung buka tokonya ya. Sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung ke WA dengan cara klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit and I'll see you guys next time.